Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Islam sebagai agama resmi negara Malaysia telah diterapkan secara serius. Salah satu implikasinya yang paling menonjol yaitu menurut konstitusi Malaysia, penyebutan nama Tuhan Allah hanya diperbolehkan khusus untuk agama Islam. Selain itu dilarang keras. Secara logika itu masuk akal, sebab misalnya bila dalam agama Hindu yang nama Tuhannya disebut Sang Hyang Widi, maka apabila Tuhan Hindu tersebut dipergunakan oleh agama lain, maka umat Hindu tentu tak akan menerimanya. Implikasi lainnya ialah kawin campur beda agama, Islam dan non-Islam, dan murtad pindah agama dari Islam ke agama yang lain juga dilarang dengan keras, sehingga bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi hukum yang tegas. Lantas, apakah Muslim Malaysia sudah mengenal Allah dengan baik? Berdasarkan info yang admin Dunia Fana News dapatkan, Muslim Malaysia memang fanatik dengan agama Islam. Dalam artian mereka mengamalkan agama Islam secara istiqomah, tidak hanya sebatas pada ibadah ritual seperti sholat, puasa, dan zikir, tapi juga ibadah sosial, yaitu dengan menjadikan sedekah sebagai budaya, baik itu sedekah online ataupun offline seperti pasar percuma, keranjang sedekah, suspended meal, dan lain sebagainya. Hal itu menunjukkan satu indikasi kuat Muslim Malaysia telah mengenal diri mereka dengan baik, sehingga lalu bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Admin Dunia Fana News mencoba menyelami proses Muslim Malaysia mengenal Allah dengan sebuah uraian singkat berdasarkan persepsi admin Dunia Fana News sendiri, yaitu sebagai berikut. Ada sebuah ungkapan Melayu yang terkenal, yaitu tak kenal maka tak sayang. Ungkapan itu untuk menggambarkan bahwa kita tak mungkin bisa menyayangi sesuatu sebelum mengenal dan memahami lebih dalam. Meskipun Allah telah menyatakan bahwa Allah sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari urat leher kita, namun pada kenyataannya apakah kita sudah merasa dekat dan kenal Allah secara baik? Bila Allah sudah dekat dengan kita, kenapa kita masih sering diingatkan untuk sering berzikir agar mengingat Allah? Secara analogi, bila orang yang kita sayangi ada di dekat kita, maka tak perlu bagi kita untuk diingatkan lagi, kecuali bila dia berada jauh dari kita, baru kita diingatkan. Demikian pula, meskipun Allah itu teramat dekat dengan kita, namun karena adanya hijab godaan hawa nafsu duniawi dan tipu daya bisikan setan, sehingga kesadaran kita dengan Allah terkadang terasa jauh, maka untuk itu perlu diingatkan kembali dengan beribadah, sholat, puasa, zikir, serta beramal jariah. Sebagai orang beriman, tentu kita pasti percaya akan adanya Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Namun percaya saja tak cukup diucapkan secara lisan dan diyakini dalam hati, tapi harus dibuktikan melalui amal perbuatan yang harus sinkron dengan perintah dan larangan Allah sebagai wujud kesetiaan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa setia kepada Allah, tentu kita butuh rasa cinta. Apakah kita sudah punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak dari kita yang beribadah demi mengejar target pahala dan surga yang tak lebih dari manifestasi dari rasa cinta kepada diri kita sendiri, tapi belum menyentuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, kita dengan hati kita masih sering kering dari rasa peduli, maksud saya dari rasa cinta peduli pada saudara kita yang hidupnya susah. Atau bahkan ada pula yang mencampur adukan antara yang halal dan haram, serta membenarkan yang salah demi kepentingan hawa nafsu duniawi kita. Itu semua terjadi karena kita belum mengenal diri kita dengan baik, sehingga kita sulit untuk mengenal Allah lebih dalam. Padahal Allah sudah memberi sinyal bahwa jelas kita tak akan mengenal Allah sebelum kita mengenal diri kita sendiri. Lantas bagaimana cara kita mengenal diri kita agar kita bisa mengenal Allah? Untuk itu kita harus memahami terminologi kata tahu dan kenal. Kita mungkin tahu nama si A,
tapi belum tentu mengenal si A. Untuk mengenal si A, kita tentu harus mengajak ngobrol, berkomunikasi secara intensif terlebih dahulu. Baru secara pribadi kita bisa disebut mengenal si A. Demikian pula, meskipun kita sudah tahu Allah itu ada, namun kita belum berdialog dengan Allah, maka kita sulit untuk mengenal Allah lebih dalam. Untuk berdialog dengan Allah, caranya bagaimana? Sebagai orang Islam, kita sudah diberitahu cara berdialog dengan Allah, yaitu melalui sholat, doa, dan zikir. Namun, kenapa meskipun kita sudah rajin sholat dan zikir, kita masih suka berbuat zalim? Hal itu disebabkan kita belum mengenal diri kita dengan baik. Lantas bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri agar kita bisa mengenal dan mencintai Allah? Memang faktanya itu tak mudah bagi kita untuk mengenal diri kita sendiri, sebab kita dilingkupi oleh aneka ujian hawa nafsu yang sering berubah-ubah bentuk dan rupa. Terkadang murni berwajah hawa nafsu berupa keburukan, namun terkadang pula berupa kebaikan yang bisa pula berbingkai hawa nafsu keburukan. Nah, mungkin cara simpel kita untuk mengenal diri kita melalui pengenalan gerak-gerik hawa nafsu kita. Misalnya hawa nafsu kita ingin ke timur, tapi kenyataannya malah ke barat. Dari situ ada perbedaan keinginan kita, yaitu ke timur dengan kehendak Allah ke barat, yang telah menjadi kenyataan hidup. Itulah yang disebut dengan kodo dan kodar. Kodo adalah mekanisme interaksi keinginan dan ikhtiar kita, sedangkan kodar adalah berupa ketetapan kehendak Allah SWT. Bila kita sering mengamati dan mencocokkan antara keinginan kita dengan kehendak Allah, maka perlahan kita akan mengenal diri kita sendiri, lalu selangkah demi selangkah kita baru akan mengenal, mendekat, dan mencintai Allah melalui proses dialektika intens yang jujur di dalam hati kita sendiri. Bila kita sudah mengenal Allah, sering berdialog jujur dengan Allah, maka kita akan semakin dekat dengan Allah, sehingga dari kedekatan itulah tumbuh rasa cinta dan rindu kepada Allah. Sebagaimana bila kita mencintai seseorang, maka akan rindu bila jauh. Demikian pula ketika kita merasa jauh dengan Allah karena pengaruh hawa nafsu duniawi, maka kita lalu akan merindu dan ingin selalu dekat dengan Allah kembali. Allah telah mewajibkan sholat. Itu adalah cara Allah untuk menyambung kerinduan kita padanya, agar di tengah hiruk pikuk aktivitas duniawi kita ada break untuk ingat kembali dan berdialog kepada Allah SWT. Lalu kenapa harus sholat? Untuk berdialog dan mengingat Allah, kenapa tidak cukup dengan berdoa, zikir, dan berbuat kebaikan saja? Analogi penjelasannya mungkin bila kita mencintai keluarga kita, tak cukup hanya dengan mengingat saja, akan tetapi butuh suatu aktivitas kehadiran yang formal kita di tengah keluarga kita. Ada yang tiap sore sepulang kerja, bila dekat jaraknya, ada pula yang seminggu, sebulan, beberapa bulan sekali wajib pulang, sebagai bentuk ungkapan cinta dan kesetiaan yang real kepada keluarga kita. Demikian pula, sholat adalah bentuk formal cinta dan kehadiran kita di hadapan Allah, sekaligus wujud kesetiaan kita kepada Allah, karena kita telah menjalankan kewajiban Allah untuk sholat, yang merupakan syarat utama agar kita bisa pulang kembali ke surga, rumah asal usul kita. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.